waktu kita kuliah di farmasi itu mikirnya kan bikin obat. Bikin obat, belajarnya tentang semua tentang tubuh dari mulai kepala sampai kaki, kemudian tentang farmakologinya kalau kita bikin obat tuh nanti ke tubuh kayak apa gitu. Tiba-tiba ternyata ada dunia lain gitu yang kosmetik yang waktu itu sebenarnya di mata kuliah itu paling kita cuma dapat berapa SKS ya, 2 SKS atau berapa. Jadi saya nggak pernah kepikir bahwa nanti setelah lulus kuliah itu nanti saya ke kosmetik, nggak kepikir. Jadi waktu itu saya pengennya industri. Saya nggak suka apotek terus terang, karena apotek itu menurut saya tidak menantang gitu. Istilahnya bukan jiwa saya di situ. Jadi saya pengen ke industri, tapi saya udah nyoba industri obat kok nggak cocok juga sepertinya. Makanya saya mau coba di kosmetik. Nah, ternyata yang membuat saya sangat excite ya, sangat wow gitu tuh, saya bisa bikin bedak yang bisa saya coba langsung. Saya bisa bikin lipstik yang bisa iya, itu untuk wanita itu aduh sesuatu banget gitu. Selamat datang di podcast Cinta MIPA, tempat di mana kami mengajak Anda mengenal lebih dekat para alumni yang sukses dan inspiratif. Hari ini kami memperkenalkan sosok luar biasa yang telah mengabdikan hidupnya di dunia farmasi dan kini menjadi seorang entrepreneur sukses di bidang kosmetika. Perkenalkan Siti Fatonah SSI APT. Siti Fatonah atau biasa kita panggil Teh Siti menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 1998 dan setahun kemudian meraih gelar apoteker dari universitas yang sama. Karirnya dimulai di PT Sanbe Pharma Bandung sebagai staf departemen gudang pada tahun 1999. Tidak berhenti di sana, Teh Siti melanjutkan perjalanan karirnya sebagai plant manager di PT Anugrah Familindo Utama di Tangerang selama 3 tahun, serta di PT Pusaka Tradisi Ibu, produsen dari brand kosmetik terkenal Wardah, di mana ia berperan sebagai plant manager selama 6 tahun, mulai dari tahun 1999 hingga 2005. Di sini, ia memupuk pengalamannya dalam produksi dan manajemen di industri kosmetika. Dengan bekal pengalaman yang luas di industri farmasi dan kosmetika, Teh Siti Fatonah memutuskan untuk mengambil langkah besar sebagai seorang entrepreneur. Pada tahun 2008, ia mendirikan CV Tisan Pandika di Tangerang dan kemudian pada tahun 2014 ia mendirikan PT Tisan Nugraha Globalindo. Perusahaan ini telah berkembang pesat di bawah kepemimpinannya memproduksi berbagai produk kosmetik berkualitas. Teh Siti Fatonah SSI APT adalah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan, dedikasi, dan keberanian untuk berinovasi dapat mengubah seseorang menjadi pengusaha sukses. Dari laboratorium farmasi hingga dunia bisnis kosmetika, ia terus berkontribusi dalam menciptakan produk yang bermanfaat bagi banyak orang. Kang Teteh alumni MIPA, kita berjumpa kembali di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Dan malam ini kita sudah memasuki episode ke-32. Senang sekali pada malam hari ini kita kehadiran tamu, seorang perempuan entrepreneur yang dulu kuliah di farmasi Unpad angkatan 93 dan sekarang bergerak di industri kecantikan. Saya perkenalkan Mbak Siti Fatonah atau Teh Siti Fatonah. Assalamualaikum Teh Siti. Waalaikumsalam, salam kenal buat semuanya. Saya Siti Fatonah dari Farmasi Angkatan 93. 93. Alhamdulillah nih. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di acara podcast Cinta MIPA. Teh Siti, sebelum kita bicara lebih jauh tentang industri kecantikan yang kosmetik ya, bukan kecantikan kosmetik ya, yang sedang digeluti, mungkin bisa diceritakan dulu awal-awal kuliah gimana, awal masuk gitu cerita kuliah di awal masuk ingetnya Mabim ya, Kang ya. Mabim itu dulu masih naik turun gunung itu ya inget saya. Terus saya itu kan dari Jawa yang merantau ke Bandung, istilahnya nggak punya siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, bahasa Sunda aja nggak ngerti, beli
beli es teh suka ketuker-tuker, kalau mau teh manis itu harus ngomongnya apa. Banyak lah Iya, dulu. iya. Kalau kita dari perantauan itu suka dukanya, wah luar biasa gitu. Yang apa ya, tapi ya itu akhirnya banyak hal yang kita karena sama-sama merasakan Mabim itu memang terasa sekali ya. Jadi bisa kena, jadi kalau nginget itu jadi kayak, nostalgianya itu nggak bisa, apa ya, Kang, ya, Bisa hilang susah gitu ya, nempel diungkapkan ya. ya. Walaupun pas menjalaninya nangis-nangis ya, tapi kalau mengingatnya kok jadi indah gitu. Hmm. Dulu pas awal ke Bandung tuh kan kuliahnya di Bandung dulu ya, Pak. Tahun 93 tuh. Apa Iya. udah di Jatinangor? Belum ya? Oh, semester 1 itu masih di Bandung ya, masih di Dago ya kita ya kalau farmasi. Masih di Oh, Dago sama yang deket Telkomsel itu namanya apa ya, lupa. deket Telkom, Singapura Deket, Bangsa. ya di situ kita dulu kuliahnya. Sampai tingkat 2. Nah, tingkat 3 itu kita sudah ke Jatinangor. Tapi karena dulu Jatinangor masih sepi, kita nggak ada yang mau kos di Jatinangor. Jadi kita semua kosnya itu di Singapura Bangsa, daerah situlah. Terus kita pagi-pagi harus naik bis, di mana kita beli karcisnya itu yang 1 gepok itu kalau nggak salah seingat saya. Oh, Jadi nanti iya, tanggal iya. ini ya, kalau yang 75 perak tuh ya. iya, Tiketnya. Seingat saya. itu harus pagi-pagi, tapi lumayan gitu. Kalau kita pernah nyoba kos di Jatinangor tuh nggak kuat sama suasananya. Dulu masih sepi banget, kayak di Hmm. kampung bener-bener Iya, gitu. iya, iya. Jadi hampir berapa tahun tuh di Bandung, sampai semester berapa Di Bandung tinggal di Bandung? sampai, kalau kuliah di Bandung sampai semester 4 kayaknya, Kang. Jadi tingkat 3 itu udah pindah ke Jatinangor, kampus farmasinya kan udah lab-labnya udah di sana semua gitu. Dan Mbak Siti akhirnya kos di Jatinangor juga ya? Atau Enggak. tetap di Bandung? Sampai lulus tetap di Sampai Bandung. lulus Bandung. Iya, iya. Nggak mau, dulu nggak serame sekarang. Sekarang saya udah kota aja. Dulu aduh Iya, enggak. iya. Selama kuliah itu apa yang paling berkesan ya selain tadi Mabim? Apa ya? Seingat saya pagi-pagi itu kita belum sarapan, terus ada yang jual gorengan itu yang deket kampus itu, Kang. Gorengannya tuh enak-enak banget. Dekat Nggak tahu, kampus Singapura Bangsa. FMIPA, iya. Eh, Kan kita kan waktu itu farmasi deketan kampusnya, kan kita deketan kan dulu kalau nggak salah ya. di Dago 4 atau Dago apa ya waktu itu? Bukan yang waktu di Jatinangor. Oh, waktu Jatinangor. Oh Iya. iya, iya. Kalau di Dago sih ya nggak terlalu banyak cerita kayaknya. Kegiatan Standar-standar selain gitu. kuliah, apa aktif di mana Wah, gitu enggak sebelumnya? sih. Kalau aktif sih enggak, Kang. Cuman dulu waktu di Mabim saya termasuk vokal aja. Jadi Oh, iya, suka iya. di suka dibilang provokator sama apa ya dulu tuh sama akang-akang teteh yang angkatan itu tuh. Pokoknya nggak mau nurut gitu loh. Suka suka bandel. Nah, itu 93 lulus 98 ya? Lulus 98, lanjut apoteker setahun 99. Oh, kalau dulu Iya. apoteker cuma setahun ya, beda sama Iya. sekarang ya. Iya, Nah, setahun. setelah lulus apoteker langsung mencari Eh, kerja atau iya. Dulu langsung cari kerja, alhamdulillah nggak lama, waktu itu cuman 2 bulanan ya, saya langsung diterima di Sanbe Pharma. Sanbe yang di Bandung? Iya, iya, jadi sempet di Sanbe Pharma tapi nggak sampai 3 bulan kayaknya. Ternyata saya Oh. nggak cocok gitu. Maksudnya saya nggak terlalu nyaman dengan iklimnya yang, ya begitulah kalau industri obat gitu. Terus Hmm. saya coba ngelamar, waktu itu ada lowongan di Wardah, yang sekarang PT Paragon Oh, Teknologi iya. Baru. Nah, iya, saya ngelamar kebetulan keterima. Jadi saya keluar dari Sanbe, saya ke Jakarta kerja di Wardah. Itu awal mula kenapa akhirnya saya ngikutin untuk apa di bidang yang sama gitu. Hmm. Di Wardah itu di bidang apa pas awal masuk? Awal masuk kita itu di R&D ya. Cuman zaman dulu kan Wardah masih belum sebesar sekarang ya. Waktu itu karyawan, waktu saya masuk di tahun 2000 ya berarti kan 99 lulus,
antara 99 2000 saya lupa. Itu karyawan masih 300-an Kang, nggak kayak sekarang udah puluhan ribuan sekarang. Nah itu kita itu apoteker ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Kita di rolling. Jadi kami itu bisa misalnya 6 bulan ini kita di R&D, nanti bisa pindah lagi ke register, kita bisa support juga di marketing. Jadi kita biar kita mengerti banyak bidang gitu. Itu juga bekalnya Oh, jadi saya wawasannya, oh iya saya ngerti, saya pernah di R&D. Oh iya ternyata diproduksi seperti ini. Oh di di rolling tuh register. tiap setahun atau tiap berapa lama? Tidak ada patokannya. Jadi gimana waktu itu Bu Nur Hayati sama Bapak Subakat itu melihat, oh kayaknya ini pindah ke sini, ini pindah ke sini gitu. Jadi nggak ada setiap setahun, nggak ada juga sih. Tapi kita merasakan bahwa kita itu masing-masing dari kita itu tidak di satu bidang aja kita ditaruhnya. Hmm, Gitu. jadi dari R&D R&D, kemudian ke produksi juga pernah iya, ya? iya, Produksi kemudian register, register. iya, kemudian Berarti ngurus bantuin marketing, register tuh perizinan ya? iya perizinan. Hmm. Terus ke mana lagi? Terakhir di bidang apa? Di divisi apa? Terakhir saya waktu itu di plan manager, jadi dulu kan plannya ada 2 ya, ada 2 pabrik gitu. Jadi karena saya mungkin waktu itu paling seniornya, jadi saya jadi plan manager. Nggak lama setelah itu saya pikir saya mau mencari tempat yang saya punya pengalaman lain, jadi saya pindah setelah 5 tahun kayak apa 6 tahun gitu, antara 5 sampai 6 tahun Oh iya, pindah berarti ke eh, apa sih ilmu yang paling menarik gitu diambil ya. selama di Wardah itu yang sama Jadi waktu SCT? ya, waktu kita kuliah di farmasi itu mikirnya kan bikin obat. Bikin obat, Hmm. belajarnya tentang semua tentang tubuh dari mulai kepala sampai kaki. Kemudian tentang apa? Farmakologinya kalau kita bikin obat tuh nanti ke tubuh kayak apa gitu. Tiba-tiba ternyata ada dunia lain gitu yang kosmetik yang waktu itu sebenarnya di mata kuliah itu paling kita cuma dapat berapa SKS ya? 2 SKS atau berapa. Jadi saya nggak pernah kepikir bahwa nanti setelah lulus kuliah itu nanti saya ke kosmetik, nggak kepikir. Jadi waktu itu saya pengennya industri. Saya nggak suka apotek terus terang, karena apotek itu menurut saya tidak menantang gitu. Istilahnya bukan jiwa saya di situ. Jadi saya pengen ke industri, tapi saya udah nyoba industri obat kok nggak cocok juga sepertinya. Makanya saya mau coba di kosmetik. Nah, ternyata yang membuat saya sangat excite ya, sangat wow gitu tuh, saya bisa bikin bedak yang bisa saya coba langsung. Saya bisa bikin lipstik yang bisa iya, itu Itu ya. untuk wanita itu aduh sesuatu banget gitu. Daripada Hmm. saya bikin obat sakit kepala, kemudian Hmm. bikin ya, jadi itu sesuatu ternyata saya menemukan, mungkin, apa ya, oh saya seneng banget dunia ini emang, saya bisa kerja tapi saya bahagia kerja saya itu saya tidak tertekan gitu loh. Saya Ketik- seneng dengan kerjaannya. ketika menemukan passion di situ, maksudnya kayak senang misalnya bikin lipstik, bikin Iya, bedak gitu iya. tuh, itu memang tumbuh setelah di situ gitu, benar-benar penemuan baru gitu ya, atau Iya, gimana? karena nggak ngebayangin waktu kuliah kan kita di kosmetik itu bikin apa ya, saya lupa gitu. Nggak terlalu banyak, kita tuh banyak obat-obat, tablet, supositoria, pokoknya tentang obat semualah. Jadi begitu masuk ke dunia itu tuh, ya seneng aja gitu Kang. Oh, ternyata ada ilmu tentang bikin krim, hand body, di mana itu kalau perempuan kan sangat sangat ini banget ya, Iya, iya. sangat kayaknya semua perempuan suka gitulah berdandan gitu. Jadi Sangat ternyata concern ya. iya, saya bisa bikin lipstik dengan warna yang saya sesuaikan dengan bibir saya bikin bedak yang menurut saya paling, "Wah ini paling bagus tuh seperti ini." Kalau selama ini kalau beli kan, "Ini kok kayak kurang ya, kurang gimana?" Sekarang kita bisa mendesain sendiri. Nah itu yang bagi saya waktu itu, wah saya kayaknya ini udah cocok deh, saya udah senang gitu di sini. Juga dengan situasi kerjanya memang di Wardah itu, bapak dan ibunya itu sangat kondisinya itu kekeluargaan dan agamis gitu. Jadi kita ada pengajian tiap bulan sekali. Jadi itulah lingkungannya saya suka, kemudian kerjaannya suka. Jadi benar-benar memang saya menyukai waktu itu kerjaan di situ. Oke. Eh,
ketika misalkan selama waktu di Wadah tuh pernah coba-coba nggak Wah, bikin produk untuk ngetes ke diri sendiri gitu? iya Kang, kan kita, apa, sebelum kita istilahnya panel tes kan secara resmi ya, kita kan coba sendiri. Oh gitu ya? Lip iya, Ini maksudnya bagian R&D tuh yang ngetes gitu ya? iya, ya iya, kita Jadi kelinci oles-oles di tangan percobaannya gitu ya? sendiri, ya. Kalau panel tes kan prosedurnya ada gitu, tapi kalau Oh, kita coba-coba sendiri kan, ya coba sendiri gitu, nggak masalah, "Oh ini kurang," nggak kalau takut sekarang misalkan, oh kalau nanti rusak gitu nggak ya? oh, enggak dong, kan kita yang, memilih, ingredientnya, kita tahu Oh, mana yang ya. Justru hmm. kita confident kan, karena kan yang kita mendesain sendiri, kita memilih sendiri ingredient yang kita kita desain atau kita buat dalam formulanya. Nah terkait ingredient itu atau ini isi dari Ya, atau bahan aktif. bahan-bahan ya, Iya, iya. itu memang ada ini ya, apakah benar ada, saya suka lihat di iklan tuh ada kaitannya dengan misalkan iklim gitu. Misalkan kalau di Eropa kan iklimnya ada 4 musim, kalau di kita kan hanya 2 musim dan tropis gitu. Ada nggak Iya. sih keterkaitan? Iya. Jadi misalnya kayak di Eropa itu kan, 4 musim, banyakan musim dingin kan. Jadi itu diperlukan kosmetik yang moisturizer-nya tinggi. Beda Oh, dengan iklim kita yang, banyak, apa, cuma 2 iklim, apalagi pas panas, nggak mungkin krim yang dipakai di Eropa sana yang sangat moist atau orang bilang berminyak gitu, nanti kalau dipakai di sini bisa kayak minyaknya bisa untuk minyak goreng. banyak gitu ya. Iya, tapi kalau kosmetik yang untuk kita di Indonesia dipakai di Eropa nggak kuat, Hmm, kurang moist gitu. Jadi hmm. memang iklim mempengaruhi. Tapi kalau wilayah dekat-dekatan misalkan kayak ASEAN gitu berarti itu sama ya, setipe. Iya, Kecuali misalnya masih kalau India yang agak naik iya, Kak, sedikit gitu. iya iya, dilihat dari iklimnya aja berapa iklimnya gitu kan. Hmm, Kalau masih ASEAN kan masih hmm. Nah, setelah paham kemudian tentang industri kosmetik, mulai dari ingredientnya, mulai dari riset R&D-nya, mengelola plant-nya atau pabriknya, iya. eh, itu tiba-tiba atau ada ide ingin menjadi entrepreneur di kosmetik tuh mungkin bisa diceritakan, Mbak Siti? Nah, ya itu yang suka ditanyain sama teman-teman itu ini, di poin ini biasanya. "Kenapa tiba-tiba kamu pengen kok bisa?" Gitu. Karena sebenarnya ini, saya ini background-nya kita orang tua sama suami itu pegawai negeri gitu. Jadi kan, eee tidak ada yang mengajari kami untuk menjadi entrepreneur atau, wira swasta gitu nggak ada. Mau jadi pengusaha itu seperti apa nggak ada, bayangan aja nggak ada. Sebenarnya itu ter-trigger oleh keadaan. Kita waktu itu saya sama suami sama-sama kerja di Jakarta. Suami saya di, kontraktor di Pulau Gadung, saya kan Wardah ada di Tangerang, kita rumah di Tangerang. Walaupun sama-sama Tangerang, tapi namanya di pas jam kerja itu, kita nggak tahu sendiri hektiknya Jakarta dan Tangerang. Jadi saya itu ngerasa, saya dulu lama banget punya anak, Kang, 6 tahun saya baru punya anak. Nah, setelah saya Gokil. punya anak itu, saya sama suami itu harus anak saya belum bangun, kami itu berdua harus sudah berangkat kerja. Karena kondisinya, kalau kita siang dikit udah macet di mana-mana, nggak bisa gitu. Nah, sebelum, saya pulang itu, karena kondisi macet juga, anak saya udah tidur. Saya 6 tahun nggak punya anak, udah mohon-mohon untuk dikasih anak, begitu dikasih anak cuma saya tinggalin gitu. Nah itu Ya, trigger-nya hanya itu seperti itu. Waktu itu keluarga berarti sebetulnya iya, awalnya. keluarga, anak, ya. Hmm. Akhirnya saya sama suami bilang, "Gimana kalau kita mulai usaha?" Jadi saya sempat punya salon muslimah. Jadi sambil saya kerja di Wardah itu saya sudah memang berkeinginan suatu saat saya mau usaha gitu. Mulai dengan salon muslimah dari karyawan 2 terakhir itu 4 atau 6 ya, saya lupa. Nah, dari situ saya udah mulai belajar bagaimana mengelola usaha kecil-kecilan gitu. Nah, karena trigger itu sehingga kita berpikir gimana caranya kalau kita usaha, usaha gitu, usahanya apa, nah ya sesuai dengan passion saya kan kosmetik. Makanya kepikir kemudian mulai mempelajari secara ilmunya kan kita udah ngerti semuanya, hanya modalnya kita punya atau enggak gitu.
Nah, akhirnya lihat tabungan, ya kita memulai dengan apa yang kita punya gitu, Kang. Jadi mulai di Tangerang dulu ya dengan seadanya gitu, kecil dan kita juga nggak yakin, wong mentalnya bukan mental pengusaha, jalan nggak ya? Nah, suami saya bilang gini, "Tenang aja, kalau nanti nggak jalan kita berdua kerja kerja lagi aja," katanya. Jadi ya sesimpel itu sih, Kang, nggak ada yang, wah gimana atau dari orang tua atau enggak, memang dari Tapi niatnya karena ngawalinnya industri kosmetik itu pertama kali itu bikin apa dulu tuh? Bikin apa? jadi Kan perlu tempat, perlu ya mesin, perlu ya perizinan itu. iya iya, Tahapnya tuh gimana tuh? karena saya menguasai semuanya, for R&D saya tahu, karena bekerja berkat apa, berkat pengalaman saya di Wardah dan saya pernah kerja 1,5 tahun di pabrik, sabun ya, itu namanya Anugrah Familindo Utama. Itu saya mendevelop atau membuat perizinan itu dari tanah yang masih tanah, sampai pabrik itu berdiri dan lengkap perizinannya. Jadi saya Hmm. merasa ilmu saya itu udah cukup, mau ngurusin perizinan dari mulai IMB, kemudian izin lingkungan Iya, saya tahu, karena dulu memang iya. saya di-hire sama bos saya yang kedua itu dari Wardah untuk mengembangkan usaha dia diawali dengan membangun pabrik baru. Oh, yang Jadi di mana itu? ya, Yang di yang di Anugrah Familindo Utama. Oh, Kan saya hanya kerja di 2 tempat untuk kosmetik, di iya, Wardah iya. sama nah di situ saya punya ilmu itu. Akhirnya Hmm. pas kemarin itu kepikir ya, kita beli tanah, kemudian bangun, beli mesin, ya seminimal mungkin. Mungkin waktu itu kayaknya saya hanya punya 1 mesin mixing dan 1 mesin filling, dan Mesin 1 apa? kendaraan Feeling? filling untuk ngisi. Oh, Dan 1 kendaraan operasional, iya. kemudian bangunan jadi, perizinan, itu Kang. Dan tidak hutang sama sekali. Kami namanya bukan mental pengusaha ya Kang, buru-buru berani minjem. Jadi apa ya, Tapi sekarang jadi pengusaha saya. tapi tetap mentalnya tetap ya begini, mentalnya bukan mental yang ya begitu Kang. Jadi apa Hmm. yang kita ada, kita belanjakan, kita nggak berani hutang sampai detik ini. Tapi artinya kan di situ sudah prepare dong ya. Bisa beli lahan, bisa beli mesin mixing, bisa Iya beli mesin filling, bisa iya ngurus yang kita tahulah perizinan juga iya kos yang butuh iya, heeh. biaya. Artinya prepare untuk sampai ke sana tuh berapa tahun dong? Lama. Saya, sama suami itu pas mulai usaha itu saya udah kerja selama, dari tahun 2000 saya mulai, Tisan yang pertama di Tangerang itu 2007. Jadi saya 7 tahun kerja, Kang. Jadi Suami selama saya 7 tahun tuh iya udah bersama suami gitu ya? iya, suami 8 tahun kerja. Jadi dia setahun angkatan kita sama, cuman dia karena nggak apoteker kan dia udah kerja duluan. Jadi Suami tabungan kerja di kita mana berdua kalau boleh tahu? Kontraktor Astra, tapi yang Oh, kontraktor tambang, Pama Persada Nusantara. oh, di bagian dari Astra ya? Kontraktor ke Iya Astra atau bagian iya, dari Astra? bagian dari Astra. Oh iya. Iya Hmm. Jadi sama suami sudah ketika ide untuk bikin itu mulai muncul setelah mempunyai anak gitu ya. Kemudian kan prepare tuh ya, prepare. iya. Jadi bisa beli lahan, bisa nyiapin mesin, bisa nyiapin alat gitu ya. Nah, kan itu perlu tim tuh. Gimana? Oh, enggak, Nge-hire-nya wak itu gimana? waktu awal-awal kita mulai nggak perlu banyak tim kan kita jadi kalau kita mulai usaha, kalau, skalanya skala kayak kami ini, kita kan bisa merangkap jadi apa aja, jadi direktur iya, Oh. jadi, eee, jadi bendahara iya, jadi purchasing iya, gitu. Jadi awal itu kita paling karyawan cuma 3 plus kami Hmm. berdua ya, jadi 5 ya. Ya udah jalan seperti itu. Terakhir sebelum pindah ke Solo itu ada 20 waktu di Tangerang sini, sampai 20 Hmm. gitu. Jadi skalanya skala kecil, Kang. Jadi jangan dibayangkan yang langsung pabrik besar, karyawannya ratusan, ya iya itu memang harus ada tim. Tapi kalau kita berangkat dari UMKM, ya kita bertumbuhnya pelan-pelan gitu. Awalnya 1 Oke. karyawan itu ya jadi apa, produk
produksi ya jadi gudang gitu kan. Adminnya Iya, ya iya. jadi admin, ya purchasing, ya apa ya gitu ngerangkap-ngerangkap Hmm. sudah biasa. Nah, ketika sudah bisa produksi itu Penjualan. dapat jualannya gimana tuh? Eh, itu Jualan juga pertama pertanyaan gitu yang dapat atau biasa. dapat klien pertama Ya, gimana? jadi itulah saya sama suami itu orang teknikal. Passion teknikal sama passion marketing itu kan jauh. Dan saya background saya kan kerja di Wardah maupun di Anugerah Family Indo Utama itu saya di teknikal, jadi nggak ngerti sama sekali dunia marketing. Nggak ngerti sama sekali. Suami saya juga di Astranya juga engineer dari teknik mesin ITB. Jadi kami berdua itu nggak ada passion marketing sehingga pilihan saya waktu itu adalah bikin pabrik maklon tool manufacture. Jadi kita tidak jualan. Langsung memilih sebagai maklon ya. Iya, langsung itu. Karena kita tahu kita nggak ngerti dunia jualan itu nggak ngerti. Nah, kalau waktu itu zaman kami berdiri itu kan masih belum seperti sekarang. Jadi kita itu masih gampang mencari customer. Paling pertama itu dari kenalan-kenalan saya waktu saya kerja di Anugerah Family Indo Utama itu kan pabrik maklon sama produk sendiri. Nah, Hmm. ya jadi dari kenalan-kenalan kita waktu maklon itu kita Iya, punya Anugerah itu pabrik maklon ya? dia punya brand sendiri tapi Oh ya, maklon juga gitu. oh gitu. Ya, kalau Hmm. Wardah kan nggak maklon, Iya, dia brand punya sendiri. brand sendiri dan udah besar. Ya, gitu. Hmm. Hmm. Terus akhirnya dari mulut ke mulut, Kang. Misalnya saya Oh, awalnya gitu. punya customer satu gitu. Siapa customer pertama Anda siapa? Ada salah satu salon yang ada di Bekasi itu customer pertama saya. Jadi Hmm. order pertama itu cream bath, Hmm. sampo, lulur seperti itu. Itu customer pertama. Nah, dari customer pertama kemudian dapat customer kedua, akhirnya dari mulut ke mulut kan. Waktu itu nggak ada Hmm. medsos. 2007 belum ada medsos. Iya, Jadi iya. saya nggak punya marketing, saya nggak ada medsos, ternyata saya diiklankan dari customer-customer saya. Kemudian kan kalau di dalam kemasan kita itu kan ada diproduksi oleh alamatnya. Nah, Hmm. Iya, kita iya. teriklankan oleh situ. Akhirnya Oh, datang customer saya waktu itu yang waktu masih di Tangerang lumayan besar itu Dokter Boyke. Nah, itu oh customer dokter saya. Boyke. Ya, Dokter. Dokter Iya, Boyke iya. tuh produk kosmetiknya banyak. Dulu sampai ada hampir 20 jenis tuh. Ada Oh, sabun transparan, apa aja ada tuh? Dia kan sebetulnya kan dokter kulit ya. ya, tapi kan karena famous kan, jadi apa Hmm. aja yang beliau ya istilahnya secara brand marketingnya udah dapet. Dulu Hmm. banyak banget Kang dari mulai paket skincare, kemudian transparan soap, kemudian apa namanya straight mark dan lain-lain gitu. Parfum yang sampai sekarang kayak masih heboh tuh parfum. Parfum ya. Yang parfum yang untuk suami istri gitu kan. Parfum suami istri. Iya, Maksudnya yang apa ya? maksudnya parfum aroma-aromanya misalnya seksi, Oh, gitu. sensual gitu-gitu. Oh, sekarang masih masih ini ya, masih. Enggak, kalau sekarang udah yang saya sudah pindah ke Tangerang itu sudah enggak. Dulu waktu saya Hmm. pindah di Solo udah enggak. Karena kita kalau punya customer itu ya kadang gitu. Cost juga pertimbangan, pengiriman dan Hmm. sebagainya. Nah, selama itu selama mulai awal produksi dapat klien, pernah ada yang komplain nggak? Komplain itu yang kosmetik paling banyak itu adalah, "Kok sudah pakai nggak putih-putih?" Oh, pemutih, pemutih ya. Kita kan bikin kosmetik itu, yang paling, orang inginkan adalah mencerahkan atau memutihkan. Iya, Bahasa popnya kan nggak boleh memutihkan, tapi mencerahkan. Nah, orang kan ekspektasinya kan mesti, wah kalau sekali, kok sudah pakai satu gitu ya. nah, ya. Padahal sebenarnya kosmetik itu bukan untuk memutihkan, kan dia perawatan gitu. Jadi gimana Hmm. kulit itu biar tetap sehat, tidak kering, tidak apa namanya, tidak penuaan dini, seperti itu sebenarnya. Tapi kulitnya ya kulit kita begini akan begini, kecuali kalau kita mau menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang seperti kayak merkuri. Itu kan dipakai 2 hari juga langsung putih gitu. Tapi Oh, kalau untuk ini Mbak Siti, maaf saya potong. ya nggak Dulu tuh apa-apa. sempat tren tuh yang suntik vitamin C gitu ya, Mhm. 1000.
miligram atau suntik apa gitu yang langsung bikin putih itu tahun Ya, berapa ya? kalau itu kan nggak masuk kosmetik, Kang. Itu Itu eh, medis masuknya. medis ya. Obat, bukan kosmetik. Kalau kosmetik itu topikal, sesuatu yang dipakai eh, di kulit kita. Maksudnya obat luar gitu ya? Atau Ya, beda? bukan obat ya. Kalau obat luar nanti ada lagi obat luar kayak obat tradisional, kayak jadi tidak dengan tujuan mengobati, tapi hanya merawat. Kalau Jadi itu kayak yang suntik suntik pemutih itu dulu yang sempat heboh. itu walaupun untuk mencerahkan ya, tapi itu Nah, nggak masuk kosmetik. Karena oh, itu masuk ke dalam tubuh dia kan kalau kosmetik hanya di permukaan. kalau boleh tahu itu apa ya? Kalau Ya dulu vitamin C, kalau nggak salah vitamin ya C. Kang ya. Vitamin Hmm. C ya, kan memang bisa diinjeksi. Tapi Oh, nggak ngerti ya, apakah itu regulasinya gimana, karena katanya susah itu vitamin C itu regulasinya, secara keamanannya dan lain-lain gitu. Tapi banyak banget ya di klinik-klinik kalau nggak salah. jadi keluhannya lebih pada Tidak cepat produk-produk putih. Iya, pemutih atau iya, pencerahan gitu iya, ya. iya. Oh, tapi Karena memang itu kadang-kadang yang paling laku ya, atau gimana? iya, kadang-kadang kita tantangannya itu di lapangan itu, dengan obat-obat apa, produk-produk yang ilegal, Kang, yang mengandung Ilegal. merkuri gitu kan, yang kayak merkuri itu kan ilegal tanpa ada izin edar. Merkuri itu fungsinya untuk apa ya? Kalau boleh tahu. Pemutih, Kang, pemutih. Pemutih. Oh Iya, gitu. iya. Besi aja Oh. bisa langsung itu gimana kulit kita ya. Jadi memang dia, sangat kuat gitu. Pertama itu merkuri, kemudian ada juga, yang golongan obat seperti hidrokinon, retinoid acid Hmm. atau tretinoin. Nah, yang ketiga itu baru kosmetik. Nah, kalau kosmetik itu memang nggak bisa gitu, istilahnya tuh udah secara clinical test itu memang baru 30 hari, itu pun baru cerah, tidak putih. Oh Nah, gitu. ya, customer kan kadang-kadang kalau yang belum teredukasi pengennya udah make sampai 1 botol kok nggak putih-putih. Nah, emang nggak putih kita itu, kosmetik itu, gitu kan. Yang sering komplain mah seperti itu. Tapi Iya. saya dengar ya, adalah distributor kosmetik gitu, pemutih itu laris sekali karena memang setelah memakai produk itu seminggu, kemudian apa istilahnya, eh, kinclong tuh apa ya namanya? Glowing. Glowing, ya, ya Iya. glowing. Ada tuh ya, dia import dari entah dari mana, itu laku Setahu sekali ya. saya sih, Hmm? selama itu namanya kategori kosmetik sih nggak ada yang langsung putih ya, Nggak ada ya. nggak ada. Hmm. Kalau putih itu memang nggak ada. Kalau yang bikin glowing itu apa? Ya, itu banyak misalnya kayak moisturizer-nya, kemudian kalau Oh. make up itu kayak kita pakai gitu misalnya pakai shimmer-nya itu untuk membuat glowing. Make up itu apa ya, istilahnya dekoratif ya. Jadi gimana caranya kita mendekor wajah kita, ini biar kelihatan lebih bagus itu kan dekoratif. Kalau Hmm. kosmetiknya yang skincare kan perawatannya gimana kulit itu tidak kering, kemudian tidak kusam, kemudian tidak terjadi mengkerut atau cepat berkerut gitu kan. Baik, kita saya nggak terlalu mau jauh ke arah Iya, iya. sananya. Kita ke industrinya lagi, balik lagi ke industri. Iya, monggo Tadi Kang. eh, komplain atau apa. Nah sekarang tentu kan sudah. Sekarang pabriknya saya dengar di Solo ya, di Iya, Solo, di Solo, di Karanganyar. di Karanganyar. Mhm. Sudah berapa brand Mbak Siti yang sudah diproduksi? 200-an lebih Kang, Dua dengan ratusan total brand. produknya. Dengan Hmm. total produk 2000-an lebih ternotifikasi. Wow, Tapi luar nggak ada biasa. yang produk kita ya, itu semua produk customer. Saya sendiri Oh, nggak punya produk, kami sendiri nggak punya produk. iya, tapi kan yang memproduksi gitu kan. Iya, iya. Lama. Iya, iya, iya. Wah, ini bisa berpartner juga ya. Bisa Kang. Jadi syaratnya cuma mudah. Nah, ini boleh promo nggak sih Kang Oh, ini di boleh, sini? boleh, boleh dong. Jadi, sekarang sudah sangat mudah sekali orang untuk jualan, selama passion-nya di jualan ya. Karena kalau enggak saya sendiri ini kalau orang nanya, "Lah, Mbak Siti ini sudah, separuh umurnya," ya bener ya, umur saya udah 49 dah, berarti saya udah separuh umur saya itu di kosmetik. Saya bisa bikin kosmetik, bisa bisa memproduksi sekian ribu brand orang. Kenapa nggak bikin brand sendiri gitu?
Ya karena Hmm. saya nggak tahu dunia itu, seperti kita masuk ke hutan yang kita nggak ngerti gitu. Passion saya nggak di situ. Kalau saya tetap masuk sesuatu yang saya nggak ngerti, ya kayaknya saya nggak gini deh, nggak mau seperti itu gitu kan. Jadi makanya kalau menanya kenapa nggak bikin produk sendiri, walaupun banyak juga yang bilang haruslah, jangan hanya jadi pabrik maklun gitu. Akhirnya saya Hmm. mikir ya nunggu anak saya gede, anak saya baru kuliah kan. Mungkin kalau anak saya nanti udah lulus, dia yang saya minta untuk branding atau bikin brand Anaknya sendiri. kuliah di mana? Di Di marketing. di bisnis di UK Kang. Oh, di bisnis di Iya, UK. iya, Oh, biar alhamdulillah. belajar. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, jadi Mbak Siti fokus di produksi Iya, untuk brand-brand sesuai dengan customer ya, iya, permintaan betul. customer. Iya. Kita itu cuma 300 piece sudah bisa brand sendiri, Kang. Jadi kalau untuk mau bikin brand sendiri itu sekarang, pabrik maklun kayak kami ini banyak, Kang, banyak sekali. Jadi, pemerintah sudah memudahkan perizinan pabrik, bahkan sekarang itu nggak perlu izin produksi, cukup di OSS. Kemudian kita hanya perlu untuk ngurus sertifikat CPKB, itu kita sudah bisa, menotifikasi atau mengurus izin Badan POM. Sehingga juga banyak kemudahan untuk kami kayak pabrikan itu memberikan, minimum minimum quantity untuk calon-calon brand owner yang mau jualan, itu untuk Hmm. satu SKU atau satu item produk itu cuma 300 piece. Jadi misalnya Kang Budi mau bikin, Budi sampo, mereknya Hmm. Budi, Hmm. Ya. sampo anti ketombe. Nah itu Ya. udah bisa jualan dengan brand Budi, hanya dengan kuantiti 300 piece gitu kan. 300 piece itu berapa nilainya kurang lebih? Kalau misalnya taruhlah kita di angka 20.000 ya Kang ya, berarti Hmm. 300 kali 20.000 sekitar 6 juta aja. Hmm. Ditambah nanti izin Badan POM sama halal kalau di kami kena biaya 2 juta itu untuk POM halal dan uji-uji. Jadi untuk satu produk sampo 300 piece itu hanya perlu modal 8 juta. Oh, Udah bisa iya, iya. jualan, Kang, tinggal pasang di Menarik nih. medsos atau di digital marketing, nanti kalau gede tambah lagi mau produk Iya, apa. iya. Ya, Jadi tapi kan kalau cuma 300, izinnya 2 juta ya, sepertiganya. Ya, minimal 3.000 lah ya, sama iya, aja tuh biaya izinnya kan. iya. Oke, Jadi oke. heeh, itu gambarannya seperti itu sih. Oh, jadi minimal 300 piece ya, Mhm. untuk satu produk ya, Iya, untuk satu SKU. satu SKU. Mhm. Nah, kapasitas Mbak Siti itu berapa per hari atau per bulannya? Atau per apa? Sebelum Covid kemarin kita itu, ngerjain projeknya multilevel ya, Kang. Multilevel itu kan Hmm. banyak. Kita itu Iya, sehari untuk transparan shop ya waktu itu dia banyak itu bisa di 12.000 sampai 20.000 piece per hari. per hari. Iya. Ya, karena kan kalau mesin kan kita bisa 3 shift gitu. Jadi Oh, Kapasitasnya misalnya kita ada mesin 500 kilo ada 4 macam, kemudian 100 kilo ada 4 juga. Itu kalau jalan semua, kalau lagi mau di kapasitasnya full, ya bisa 3 shift itu ya bisa sekitar 20 ribuan piece lah. oh, Kalau lagi peak-peak-nya, maksudnya lagi iya, banyak. iya. Bisa sampai 20.000 piece lah per hari Iya, ya. iya. Oh, gitu. Nah, apa namanya? Eh, itu model kerjasama dengan kliennya seperti apa? Itu kan harus ada formula ya. Ya, Kan jadi Anda mungkin Mbak Siti sudah tahu formula standar, tapi misalnya ya, klien pengen punya formula apa, ya, terus kaitannya dengan hak cipta ya. itu gimana tuh? Ya. Jadi, pertama untuk hak cipta atau merek itu dipegang oleh customer. Iya, Karena kan itu hak kekayaan intelektual, yang ngurus juga customer langsung, bisa pakai biro jasa atau langsung ke Kementerian Hukum, ya Kumham ya. ya, itu bisa, itu masalah mereknya. Kalau untuk produknya sendiri gimana? Biasanya kita ketemu customer, baik mau lewat Zoom meeting maupun offline meeting, itu kita untuk brainstorming. Customer pengennya seperti apa? Atau bisa bawa produk acuan, mau seperti apa? Misalnya, "Oh, saya mau seperti, produk ini, tapi nanti teksturnya dibuat lebih light, atau nanti warnanya diubah ini, aromanya yang soft." Itu, customer boleh request seperti itu, Kang.
Nah, kemudian kami tim R&D untuk membuat sampel produk seperti yang dimaui sama customer. Sampel sudah jadi kita kirimkan ke customer untuk dievaluasi. Jika customer oke, maka akan ada negosiasi harga. Jika harga oke, kemasan dengan kemasan oke, baru akan kita proses lanjut untuk proses notifikasi Badan POM dan Halal BPJPH. Jika perizinannya sudah kelar, maka customer boleh mengajukan PO. PO kita proses barangnya, kemudian kita kirim ke customer dan customer siap jual. Siapakah yang berhak terhadap izinnya? Customer. Karena kami pabrikan, karena izin itu melekat pada brand atau merek. Oh, Sehingga jadi kami izin itu edar ya ya atau izin ya itu customer yang melekat di ngurus. merek ya. Yang Hmm. ngurus tetap dari kami pabrikan karena formulasi dan semuanya kan kami, tapi begitu nanti izinnya keluar, itu nanti izinnya itu melekat di produk customer. Jadi yang punya hak jual itu juga customer, nanti kita biasanya bikin MOU, apa aja kita bahwa hak penjual hanya ada di customer. Kami sebagai pabrik maklun hanya berhak untuk memproduksi aja. Gitu, Kang. Nah, begitu COVID itu pertama kalinya kita merasa apa namanya, pernah itu dalam satu waktu selama COVID itu yang orang nggak kemana-mana itu, nah Hmm. kami itu hampir nggak produksi sama sekali, padahal ada 120 karyawan yang kita harus gaji UMR. Tapi alhamdulillah dengan itu masih bisa menggaji karyawan tanpa motong sama sekali. Kan Iya, mereka iya. tinggal jualan aja, kita yang ngurusin semuanya, izinnya udah lengkap. Nah, mereka jualannya lewat online. Online-nya mereka sudah punya follower yang brand-brand besar sekarang yang ada di pasaran tuh kayak Something, Scarlett, kemudian satu lagi itu apa? Itu adalah anak-anak muda baru lulus kuliah. Oh, iya, 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 Ya. luar biasa ya. Ya, jadi Eh, produk-produk itu tuh produk-produk kemudian kayak Sosiola itu yang punya itu anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Jadi memang zamannya anak-anak kita.